Kata beliau, seorang mufti, seorang yang memberi fatwa. Ini alim ya, ulama yang memberi fatwa. Dan seorang hakim, pemerintah atau hakim pengadilan, itu tidak bisa dia memberi fatwa dan tidak bisa menetapkan hukum dengan kebenaran kecuali kalau dia punya dua jenis dari pemahaman. Harus kumpul dulu dua jenis pemahaman ini, baru dia benar dalam fatwa dan hukumnya. Apa dua jenis pemahamannya? Yang pertama, kata beliau, fahmul waqi' wal fiqhu fihi. Dia memahami al-waqi', kejadian. Dia memahami kejadian dan punya fikih terhadapnya. Punya fikih terhadapnya. Iya. Punya fikih terhadapnya. Jadi ini yang pertama. Kata Ibnu Al-Qayyim, wastinbat ilmi hakikati ma waqa bil qara'ini wal imarat wal alamat hatta yuhita bihi ilman. Dan dia pandai memahami hakikat yang terjadi dengan indikasi-indikasi, tanda-tanda, alamat-alamat. Ya. Sampai dia tahu masalah sebenarnya apa. Ini keahlian ya. Harus dia pahami dulu yang kejadian itu apa yang terjadi. Dia harus punya dua jenis pemahaman ini. Karena itu tidak sembarang masuk di dalam bidang yang seperti ini. Jangankan kita, ada hal-hal yang kadang luput terhadap siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Turuqul Hukmiyah, ya, fi Siyasah Syar'iyyah. Ini beliau sebutkan berbagai kisah dari dari para sahabat dan selainnya, bagaimana keahlian mereka dalam memetik hukum-hukum, memahami kejadian dengan indikasi. Saya ingin beri satu kisah ya. Umar ibn Khattab pernah didatangi oleh seorang perempuan. Iya. Perempuan ini sebenarnya ingin mengadukan suaminya. Tapi bahasa halus sekali. Dia berkata, suami saya puasa setiap hari di siang hari. Di malam hari, suami saya, dia sholat satu malam suntuk. Ya. Terus setelah itu dia malu-malu berucap sesuatu. Maka Umar ibn Khattab hanya berkata, jazakillahu khairan. Ya. Engkau telah berbuat baik kepada kami. Perempuan ini pun pergi. Maka seorang yang hadir di situ dari majelis Umar berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu tidak putuskan masalah dia? Dia itu tadi sudah mengadukan suaminya dengan pengaduan yang sangat menyedihkan. Kata Umar, dari mana kamu tahu? Saya nggak paham itu. Ya. Dari mana kamu tahu? Maka oleh Umar dipanggil lagi perempuan itu. Datangkan suaminya. Datangkan suaminya. Maka si pembicara ini tadi berkata, dia tunjuk kepada suaminya, kamu puasa 3 hari saja. 1 hari kamu berbuka untuk istrimu. Iya. Demikian pula di dalam sholat diatur. Yang jelas diberi hak untuk siapa? Untuk istrinya. Jadi tadi itu istrinya mengadu, suaminya itu tidak ada waktu untuk dia ibadah terus. Kan begitu bahasanya halus, cuma dia nggak mau berkata bahwa suami saya ini tidak pernah memberi hak pribadi saya. Jelas ya? Dia hanya menyebut seperti itu. Dan itu dipahami oleh siapa tadi? Yang duduk bersama Umar ini, tabi ini. Maka oleh Umar, tabi ini diangkat menjadi qadhi di wilayah Kufah. Jelas ya? Itu jenis dari pemahaman. Realita kejadian yang terjadi itu harus dibaca dengan kacamata yang benar. Jangan pakai kacamata hitam. Ya. Nanti nggak bisa melihat apa-apa. Semuanya dihitung musuh sama dia. Tapi dia melihat dengan timbangan yang benar. Dia pahami kejadian-kejadian yang terjadi. Ini yang pertama. Dia harus punya pemahaman yang seperti ini. Pemahaman yang kedua, ya, dia harus memiliki pemahaman, kata Ibnu Al-Qayyim, fahmul wajib fil waqi'. Dia memahami apa yang wajib pada realita yang seperti itu. Sekarang dia sudah tahu, seperti kasus tadi ya,
Perempuan ini mengadukan suaminya. Apa hukum yang harus dia tetapkan? Nah, ini harus pemahaman yang kedua. Dia harus pahami apa hukum untuk masalah yang seperti itu. Jelas ya? Ya kalau yang seperti ini, kira-kira siapa yang cocok berbicara? Saya mau tanya. Hah? Semua orang? Tidak, ini untuk orang-orang yang berilmu saja. Yang punya tugas dan wewenang yang seperti ini. Jelas ya? Karena itu tidak cocok. Semua orang, dia cuma tahu wakil saja. Betul kadang seorang alim itu dia tidak baca koran. Dia tidak lihat televisi. Dia tidak baca juga berita-berita di internet. Iya. Sehingga kadang sebagian anak muda itu, oh saya lebih mengerti dari si alim ini. Alim ini gaptek dia. Ya, gagap teknologi. Saya lebih canggih daripada dia. Tidak ngerti apa-apa. Makanya tidak usah tanya-tanya sama dia. Itu kadang sebagian anak muda seperti itu. Keliru dalam memahami. Harusnya kalau dia paham realita yang dia pahami ini, dia perlu pemahaman yang kedua. Dia perlu memahami apa kewajiban dalam realita yang seperti itu. Maka kalau dia datang kepada seorang alim, dia nukil realita itu secara lengkap kepada si alim. Si alim akan memberikan hukum syar'i tentang realita tersebut. Selesai masalah. Jelas ya? Maka itu yang diperlukan. Ya. Karena itu muncul di belakangan ini orang-orang pergerakan dari kalangan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Semuanya gayanya seperti itu. Ya. Mereka menganggap dirinya yang paling paham realita. Itu pun tanda petik ya, paham realita tanda petik. Ya, sudah baca berbagai bacaan, dia tidak paham kejadian yang terjadi itu apa. Kesimpulannya mengerikan. Ya, ini akan terjadi penjajahan, akan terjadi penjualan besar-besar terhadap negara dan negeri Indonesia. Masya Allah, bahasa-bahasa besar sekali. Padahal sebagian hal di dalam hal tersebut itu perkara-perkara kalau mereka duduk dengan pihak yang berwenang, mungkin bisa diterangkan apa masalah-masalah yang dibahas. Jelas ya? Dan itu sudah terjadi dari masa dahulu. Karena itu ada sebagian sahabat yang datang kepada Muawiyah. Dia sudah menyimpan hal yang ingin dia tegur Muawiyah dengannya. Ya. Maka begitu ketemu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu, ternyata sahabat ini baru menyadari bahwa dia keliru di dalam hal tersebut. Keliru di dalam hal tersebut. Tapi dari keindahan sahabat ini, dia datang langsung. Bukan berkoar-koar sana sini. Ya. Bikin status. Bikin siaran pers. Bikin acara. Tidak. Sama dengan Umar di kejadian Hudaybiyah. Ya. Sikap politik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di perjanjian Hudaybiyah itu tidak disetujui oleh Umar. Salah satu poin perjanjian di Hudaybiyah, setiap Muslim yang masuk Islam di Mekah lalu dia lari ke Madinah, maka itu wajib dikembalikan di Mekah. Wajib dikembalikan kemana? Ke Mekah. Makanya Umar berkata, ya Rasulullah, ya, bukankah engkau Nabi Allah? Kata Nabi ya. Terus kenapa kita menerima kehinaan di dalam agama kita? Bukankah kalau kita berperang dengan mereka yang mati di tengah kita mati syahid dan mereka di neraka? Kata Nabi iya. Tapi demikianlah Allah memerintah saya. Dan Allah mengabarkan bahwa kemenangan akan datang dalam waktu dekat. Itu perintah Allah yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Umar datang kepada Abu Bakar. Dia berkata hal yang sama. Kata Abu Bakar, ayuhar rajul, wahai kamu. Beliau itu Rasul Allah. Ya. Demikian dia diperintah. Maka setelah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah, kan turun ayat, inna fatahna laka fathan mubina. Itu menjadi sebab kemenangan yang tidak terduga untuk umat Islam, sehingga mereka menaklukkan apa? Menaklukkan Mekah. Dari perjanjian Hudaybiyah inilah, ya, proses Nabi menaklukkan Mekah menjadi lebih mudah dan lebih indah. Makanya disebut kemenangan apa? Kemenangan yang sangat besar. Hal-hal yang seperti ini kadang terlihat pahit. Wah, ini masa kita terima perjanjian tidak boleh masuk ke Mekah untuk umroh tahun ini.
kita terima perjanjian saudara-saudara kita kaum muslimin, kalau datang kemudian harus kita kembalikan. Bahkan waktu itu didatangkan Abu Jandal dalam keadaan terbelenggu dengan besi. Tapi oleh Nabi SAW cuma dinasihati bersabar. Iya. Kemudian dikembalikan lagi ke Mekah. Hal-hal yang pahit seperti ini kelihatannya seperti itu di kasat mata. Tapi di belakangnya ada pertimbangan-pertimbangan syar'i. Ya, itu sudut politik namanya. Tidak kelihatan pada semua orang. Jelas ya? Makanya jangan ingin menjadi pengamat-pengamat politik amatiran. Ya. Baru mengerti satu atau dua, biasanya cuma baca-baca berita, terus pandai komentar di sana-sini. Ya. Itu saya ibaratkan seperti para penonton sepak bola itu. Jago komentar. Kalau dia paling ramai memang penonton sepak bola, paling banyak komentarnya. Ya. Tapi coba kalau dia bermain. Ya. Dia gak bisa main seperti itu. Jelas ya? Karena itu seorang harus tahu kadarnya masing-masing. Ya, harus dia mengerti fungsinya masing-masing. Baik. Karena itu sekali lagi pembahasan tentang masalah-masalah yang seperti ini, itu tidak ada yang berbicara kecuali orang yang berilmu. Di sela-sela pembahasan tentang jihad, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memberikan kesimpulan. Kata beliau, "Fal khulasah al-kalamu fi misli hadhihi ad-daqaiq min wadhifati khawas ahli al-ilm." Kata beliau kesimpulannya, berbicara pada masalah-masalah detail yang seperti ini, itu dari tugasnya orang-orang khusus para ulama. Orang-orang khusus di kalangan para ulama. Jelas ya? Betul bahwa seorang alim itu, dia tidak mesti menjabat sesuatu. Tapi si alim itu mengerti hukum-hukum syar'i. Iya. Terangkan kepada dia masalah. Nukil kepada dia realita. Maka dia akan menghukumi realita dengan apa? Dengan ilmu. Kalau ada yang kurang jelas, dia akan perjelas. Dia akan tanya. Iya. Itulah orang-orang yang berilmu.